Part 4. Jejak di pasir. Saya sekarang telah tinggal di pulau itu selama 15 tahun. Selama itu aku belum pernah melihat manusia lain. Namun orang liar dari daratan jelas telah datang ke pulau itu dan mereka mungkin akan datang lagi. Saya memutuskan untuk membangun pagar kedua di sekeliling rumah saya dan menanam pohon di luarnya, sehingga tidak ada yang bisa masuk. Dalam 6 tahun saya memiliki kayu tebal di sekitar rumah saya. Sekitar 2 tahun setelah saya melihat jejak kaki itu, saya merasa melihat sebuah perahu di kejauhan di bagian barat pulau. Mungkin orang liar dari daratan sering datang ke sisi pulau itu. Mungkin Tuhan telah membimbingku ke sisi timur, tempat orang biadab tidak pernah datang. Ketika saya menuruni bukit menuju pantai, saya takjub dan ngeri melihat tengkorak tangan dan kaki manusia tergeletak di pasir pantai. Ada lubang di bumi tempat api dibuat. Di sana orang-orang biadab mengadakan pesta yang tidak manusiawi, memakan tubuh sesama mereka. Saya berpaling dari pemandangan yang mengerikan ini. Saya merasa mual dan muntah. Lalu saya berlari kembali ke rumahku. Mataku penuh dengan air mata. Saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya telah dilahirkan sebagai manusia yang beradab. Sangat berbeda dari orang-orang biadab ini. Saya berterima kasih kepadanya untuk kenyamanan yang telah Dia kirimkan kepadaku dalam kesusahanku. Saya pikir saya mungkin aman dari orang liar. Saya telah berada di pulau itu selama 18 tahun dan saya belum pernah bertemu mereka. Saya bisa tinggal di sana dengan aman 18 tahun lagi jika saya tidak memilih untuk menunjukkan diriku kepada mereka. Selama 2 tahun setelah ini, saya tinggal dekat rumah saya. Kemudian saya mulai berkeliling pulau seperti sebelumnya, tetapi dengan lebih hati-hati. Saya tidak menembakkan senjata karena takut orang liar mendengar tembakan itu. Untungnya saya memiliki kambing jinak saya dan bisa membunuh mereka untuk diambil dagingnya tanpa menggunakan senjata saya. Saya mulai berpikir siang dan malam untuk membunuh beberapa orang liar ini. Mungkin aku bisa menyelamatkan korban mereka. Saya ngeri dengan pesta mereka yang tidak manusiawi. Saya sangat marah terhadap mereka. Kadang-kadang aku berpikir untuk mengubur 5 atau 6 pon bubuk mesiu di bawah tempat mereka membuat api. Tapi mereka menyalakan api, bubuk mesiu akan meledak dan membunuh mereka. Tetapi saya tidak ingin menggunakan terlalu banyak bubuk mesiu karena saya hanya memiliki sedikit yang tersisa. Kemudian saya berpikir untuk menunggu mereka tersembunyi dari pandangan dengan senjata saya terisi. Di tengah pesta berdarah mereka, saya akan menembakkan mereka dan saya pasti akan membunuh banyak orang. Kemudian saya akan berlari ke arah mereka dengan pistol dan pedang saya. Bahkan jika ada 20 dari mereka, saya yakin saya bisa membunuh mereka semua. Gagasan ini sangat menyenangkan saya. Saya sangat memikirkan sehingga saya mulai memimpikannya. Setiap hari selama 2 atau 3 bulan saya berjalan ke sisi barat pulau dan memandang ke laut. Selama ini saya rela dan sangat ingin melakukan tindakan keterlaluan. Saya siap membunuh 20 atau 30 orang liar terlanjang. Saya tidak memikirkan dosa ini. Saya tidak pernah bertanya pada diri sendiri apakah itu benar atau salah. Saya dipecat oleh kebencian dan kebiasaan mereka yang tidak wajar. Saat itu aku lelah mengawasi mereka tiap hari. Saya mulai mempertanyakan rencana saya. Tuhan telah membiarkan mereka hidup tanpa hukuman selama berabad-abad, dan apa yang dilakukan orang-orang ini kepadaku? Mereka tidak berpikir bahwa membunuh seorang tahanan dan memakan dagingnya sendiri adalah dosa. Kemudian saya berpikir bahwa meskipun kebiasaan tidak manusiawi, namun demikian benar-benar tidak apa-apanya bagi saya. Orang-orang ini tidak merugikan saya. Jika mereka menyerang saya, maka saya mungkin memiliki hak untuk membunuh mereka. Saat ini saya tidak berisiko dan karena itu saya tidak punya hak untuk membunuh mereka. Jika saya melakukannya, saya tidak akan lebih baik dari orang Spanyol yang telah menghancurkan jutaan orang liar di Amerika. Orang-orang biadab itu tidak merugikan orang-orang Spanyol. Semua negara Kristen di Eropa mengatakan bahwa orang Spanyol kejam dan tidak wajar membunuh orang-orang itu. Pikir-pikiran ini membuat saya meninggalkan rencana berdarah saya.
Selain itu, saya pikir menyerang mereka akan menempatkan saya pada risiko yang lebih besar. Jika saya tidak membunuh mereka semua, yang selamat akan pulang dan kembali dengan yang lain untuk membunuh saya. Oleh karena itu, kuputuskan tidaklah adil dan tidak bijaksana untuk menyerang orang-orang biadab. Saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya telah diselamatkan dari melakukan dosa besar. Selama setahun setelah itu, saya tidak pernah pergi ke pantai barat kecuali sekali untuk mengambil perahuku dan menyembunyikannya di sisi timur pulau. Saya sekarang telah tinggal di pulau itu selama 23 tahun dan saya telah menemukan beberapa cara untuk menyenangkan untuk menghabiskan waktu. Saya mengajari burung beo saya untuk berbicara. Saya mengajari untuk mengatakan kasihan Robinson Crusoe. Dia tinggal bersamaku selama 26 tahun. Mungkin dia masih tinggal di pulau meneriakan kasihan Robinson Crusoe. Saya mungkin hidup seperti ini sampai saya mati dengan puas di usia tua. Tetapi Tuhan punya rencana lain untuk saya. Seberapa sering dalam hidup kita hal yang paling kita takuti menjadi sarana pembebasan kita. Saya bisa memberikan banyak contoh tentang ini dalam hidup saya yang aneh. Namun, yang terbaik contohnya adalah tahun-tahun terakhir saya di pulau itu. Saat itu bulan Desember tahun ke-23, saya pergi pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap. Tiba-tiba saya melihat api di sekitar pulau 2 bermil-mil jauhnya. Saya kembali ke rumah saya dan menarik tangga. Setelah saya memuat semua senjata saya dan berdoa kepada Tuhan untuk melindungi saya. Setelah sekitar 2 jam, saya ingin tahu apa yang terjadi di luar. Saya mendaki bukit di belakang rumah saya, berbaring di rerumputan dan melihat ke arah pantai dengan kaca perspektif saya. Di sana saya melihat 9 orang biadab telanjang duduk sekitar api kecil. Mereka membawa 2 kano. Beberapa jam kemudian mereka masuk ke kamar mereka dan meninggalkan pulau. Begitu mereka pergi, saya mengambil senjata saya dan pergi ke pantai barat. Saya melihat ada 3 kano lagi di tempat itu. Melihat ke laut, saya melihat mereka semua mendayung kembali ke daratan. Turun ke pantai, saya melihat sisa-sisa pesta yang tidak wajar, darah, tulang, bagian tubuh manusia. Aku sangat marah melihat pemandangan ini sehingga aku mulai berpikir untuk menghancurkan orang-orang liar berikut yang datang ke sana. Itu lebih dari 15 tahun sebelumnya mereka kembali ke pulau itu. Selama ini saya berada dalam kondisi pikiran yang membunuh. Saya tidak berpikir bahwa jika saya membunuh orang-orang biadab ini, saya juga harus membunuh orang-orang yang datang berikutnya. Dan berikutnya. Pada akhirnya aku akan menjadi pembunuh seperti mereka dan mungkin lebih dari itu. Pada 16 Mei di tahun ke-24 saya di pulau itu, terjadi badai yang dahsyat. Saya membaca Alkitab dan memikirkan kondisi saya. Tiba-tiba saya mendengar suara pistol di laut. Aku meninggalkan rumahku dan berlari ke puncak bukit. Di sana saya melihat kilatan api di laut, mendengar suara senjata lagi. Itu pasti kapal yang sedang dalam kesulitan, pikirku, menembakkan senjatanya untuk meminta bantuan. Saya tidak dapat membantu mereka, tetapi saya pikir mereka dapat membantu saya. Oleh karena itu, saya membuat api di puncak bukit. Saya yakin orang-orang di kapal telah melihat tembakan saya. Karena begitu saya menyalakannya, mereka menembakkan senjata lagi. Keesokan paginya, saya melihat bahwa kapal itu karam. Kemudian, mungkin orang-orang di dalam sudah mati semua. Atau mungkin mereka melarikan diri dengan perahu dan terlempar dari pulau menuju laut lepas. Jika demikian, mereka akan mati kelaparan. Bahkan sekarang mereka mungkin berpikir untuk makan satu sama lain. Saya bersyukur bahwa Tuhan telah memilih untuk menyelamatkan saya sendiri dari semua orang yang telah tenggelam di laut ini. Tapi aku juga sedih sehingga aku menangis. Oh, jika satu orang telah diselamatkan dari kapal itu dan melarikan diri ke pulau ini, saya akan memiliki teman seseorang untuk diajak bicara. Sepanjang waktu saya di pulau, saya tidak pernah memiliki keinginan yang begitu kuat untuk masyarakat manusia. Saya sangat tertekan. Oh, jika hanya satu yang selamat, saya menangis lagi dan lagi. Tapi itu tidak terjadi. Beberapa hari kemudian, saya melihat tubuh anak laki-laki yang tenggelam datang ke pantai.
yang membuat saya sangat sedih. Saya mengambil perahu saya dan pergi ke bangkai kapal. Di sana saya tidak menemukan jiwa yang hidup, tetapi saya membawa kembali lebih banyak barang, sekitar 1.100 keping 8 dan beberapa emas. Saya menyimpan barang-barang ini di sebuah gua di pulau. Selama 2 tahun berikutnya saya hidup dengan tenang dan hati-hati di pulau itu. Namun selama ini saya membayangkan cara untuk melarikan diri. Jadi sekali lagi saya adalah contoh kelemahan untuk umat manusia. Kita tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan ini membuat kita sengsara. Suatu malam saya bermimpi saya akan keluar di pagi hari di rumah saya. Di pantai saya melihat 2 sampan dan 11 orang liar datang ke darat. Mereka memiliki orang biadab lain dan mereka akan membunuh dan memakannya. Tiba-tiba tahanan mereka mulai berlari secepat mungkin. Dia lari ke hutan lebat di depan rumahku untuk bersembunyi. Melihat dia sendirian, saya menunjukkan diri saya kepadanya. Dia berlutut di depanku dan memohon agar aku membantunya. Saya menunjukkan kepadanya tangga dan membawanya ke rumah saya. Dia menjadi pelayanku. Kemudian saya pikir saya bisa pergi ke daratan dengan pria ini untuk membimbing saya. Saya terbangun dengan penuh kegembiraan, tetapi ketika saya menemukan itu hanya mimpi, saya merasa sangat sedih. Mimpi ini memberikan saya gagasan bahwa satu-satunya harapan saya untuk melarikan diri adalah menjadi orang biadab. Jika memungkinkan saya untuk menyelamatkan diri adalah salah satu dari mereka yang mereka bawa untuk dimakan. Ini hanya bisa dilakukan dengan membunuh semua orang liar lainnya, dan hatiku bergetar memikirkannya. Namun keinginan saya untuk melarikan diri begitu kuat sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mewaspadai orang liar itu. Selama sekitar 1,5 tahun saya menonton tidak ada yang datang ke pulau itu sepanjang waktu. Kemudian suatu pagi saya melihat 5 kano di pantai. Saya mendaki bukit menyembunyikan diri saya dari rambutan dan mengamati mereka dengan kaca perspektif saya. Ada sekitar 30 dari mereka telah menyalakan api dan menari mengelilingnya. Saat saya melihat mereka membawa 2 tahanan dari perahu untuk dibunuh. Salah satu tahanan jatuh dan orang-orang biadab mulai memotong untuk pesta mereka. Pada saat itu tahanan lainnya mulai berlari. Dia berlari dengan kecepatan yang luar biasa sepanjang pantai menuju rumah saya. Saya sangat ketakutan ketika saya melihatnya berlari ke arah saya. Saya pikir semua yang lain akan mengikutinya. Mimpiku seperti menjadi kenyataan. Ketika saya melihat bahwa hanya 3 pria yang mengejarnya, rasa takut saya berkurang. Tahanan itu datang ke sungai, melompat dan berenang menyeberang. Ketika para pengejar sampai ke sungai, salah satu dari mereka berhenti dan berbalik karena jelas tidak bisa berenang. Yang lainnya berenang menyeberangi sungai, tapi tidak sempat dilakukan tawanan itu. Saya pikir Tuhan memanggil saya untuk menyelamatkan hidup makhluk malang ini. Saya pikir dengan menyelamatkan nyawanya, saya akan mendapatkan seorang pelayan dan mungkin pendampingnya. Saya mengambil senjata saya dan berlari ke pantai. Saya bertindak kepada tahanan. Awalnya dia takut padaku. Perlahan aku berjalan menuju ke keduanya yang mengikuti. Saya memukul yang pertama dengan senjata. Setelah menjatuhkan orang ini, saya berjalan menuju yang lain. Saya melihat bahwa dia memiliki tombak. Dia siap melemparkannya ke arahku. Karena itu saya tidak punya pilihan lain selain menembak. Meskipun dia melihat bahwa keduanya musuhnya telah jatuh, orang biadab yang malang ini ketakutan oleh suara senjataku. Saya memanggilnya dan membuat tenda-tenda yang membesarkan hati. Makhluk malang ini gemetar. Dia berjalan ke arahku perlahan. Ketika dia mendekati saya, dia berlutut di tanah dan mencium bumi. Dia kemudian meletakkan kepalanya di atas tanah. Dia mengambil kakiku dan meletakkan di atas kepalanya. Aku telah menolong dia berlari dan mendorongnya. Orang biadab yang telah kurobohkan sekarang mulai bergerak. Saya menunjukkan ke arahnya untuk menunjukkan kepada orang biadab saya bahwa musuhnya belum mati. Orang biadab saya berbicara beberapa kata kepada saya. Saya tidak mengerti mereka, tetapi saya senang mendengarkan mereka. Itu adalah kata-kata pertama yang diucapkan kepada saya oleh manusia manapun selama lebih dari 25 tahun. Saya mengarahkan pistol saya ke orang lihat di tanah savage. Saya menyentuh pedang di
sisi saya, seolah-olah meminta untuk menggunakannya. Saya memberikan kepadanya dan dia lari ke musuh dan memenggalnya kepalanya dengan satu pukulan. Ketika dia melakukan ini, dia kembali kepadaku tertawa dan memberikan pedangku. Kemudian dia mengubur mayat-mayat itu di pasir. Setelah itu saya membawa orang biadab saya ke gua dan memberikannya makanan dan air. Saya membuat tanda kepadanya bahwa dia harus tidur dan menunjuk ke selimut di mana saya sering tidur sendiri. Dia adalah pria tampan yang kuat, berusia sekitar 26 tahun. Dia memiliki wajah yang menyenangkan dengan semua kemanisan dan kelembutan orang Eropa, terutama saat dia tersenyum. Ketika dia bangun, dia membuat banyak tanda terima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan hidupnya. Saya menunjukkan kepadanya bahwa saya senang dengannya. Kemudian saya mulai berbicara dengannya, mengajarinya dan berbicara dengan saya. Saya pertama mengatakan kepadanya adalah hari Jumat, yang merupakan nama hari di mana saya menyelamatkan hidupnya. Saya mengajarkan untuk memanggil saya guru. Aku tinggal bersama di gua sepanjang malam. Keesokan paginya kami pergi keluar. Kami tiba di tempat kami menguburkan kedua pria itu. Friday memberi isyarat kepadaku bahwa kami harus memenggali dan memakannya. Saya membuat tanda-tanda muntah dan memberitahu dia betapa saya membenci gagasan itu. Saya kemudian membawanya ke puncak bukit untuk melihat apakah musuhnya masih di pulau itu. Orang-orang biadab dan kanu mereka telah pergi. Mereka pergi ke tempat di mana mereka berada. Saya ngeri melihatnya, tetapi Friday sepertinya tidak terganggu olehnya. Tetap tempat itu penuh dengan tulang dan darah manusia. Saya melihat 3 tengkorak, 5 tangan dan tulang dari 3 atau 4 kaki dan kaki. Saya membuat Friday meletakkan tengkorak dan tulang ke dalam tumpukan dan membakarnya. Saya dapat melihat bahwa dia masih ingin memakan daging. Ketika kami telah melakukan ini, kami kembali ke rumah. Saya membuat pakaian untuk Friday. Kemudian saya membangun tenda untuknya di antara pagar pertama dan kedua. Jadi Friday tidak bisa menyerang saya pada malam hari. Tapi tidak perlu, Friday adalah hamba yang paling setia, penuh kasih dan tulus. Dia mencintaiku seperti seorang anak mencintai ayahnya. Dia akan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan nyawaku. Tuhan tidak memberikan semua makhluknya sepengetahuan tentang cara terbaik untuk menggunakan kemampuan mereka. Namun dia memberi semua umat manusia alasan, sentimen, dan nafsu yang sama. Saya sedih memikirkan bahwa Tuhan telah menyembunyikan pengetahuan yang menyelamatkan dari jutaan jiwa. Seseorang seperti Friday akan menggunakan pengetahuan itu lebih baik daripada banyak pria kulit putih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.